Kita lanjut bahas spoiler Udon Keankun season 7 episode 33. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini cahaya hijau mengalir di atas lautan petir. Sebuah sosok berada tepat di depan cahaya hijau itu. Petir pun menyambar-nyambar dengan sangat keras. Namun tidak ada satupun petir yang berani mendekati sosok ini. Kingxi yang melihatnya pun tersenyum dan ada ekspresi bangga di wajahnya dengan sosok yang dia lihat. Kemudian Raja Naga Kingxi pun berkata, serangan sebelumnya dari naga hijau mini, bahkan seorang Nirwana level 2 tidak akan dapat melawannya. Namun Lindong, dia bisa mengatasinya hanya dengan kekuatan Nirwana pertama. Bocah ini memiliki potensi yang luar biasa di masa depan. Ditambah lagi, dia memiliki batu simbol pelahap yang sudah sangat lama aku tidak melihatnya. Xiaodo yang pada saat ini juga melihat ke arah Lindong. Dirinya kemudian mendekat ke arah Raja Naga Kingxi dan berkata, Kingxi, aku tidak menyangka bahwa kamu akan bermurah hati memberikan warisanmu pada Lindong. Karena Xiaodo tahu bahwa warisan ini bukanlah warisan biasa dan kemungkinan bisa mengguncang seluruh dunia. Raja Naga Kingxi pun melirik ke arah Xiaodo dan dia tersenyum kemudian mengatakan, sepertinya suku Martin Langit benar-benar memiliki pemeliharaan yang bagus dalam menjaga keturunannya. Aku kenal dengan nenek moyangmu dan mereka memiliki taktik yang sangat hebat, sehingga suku Martin Langit tetap masih ada hingga saat ini. Mendengar ucapan itu, Xiaodo pun nampak bangga dengan sukunya. Karena pujian dari Kingxi ini jelas memiliki pemahaman yang sangat luar biasa tentang suku Martin Langit. Tidak lama kemudian, Xiaodo pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Meskipun Xiaodo memiliki ingatan yang diwariskan dari leluhurnya soal malapetaka zaman kuno, namun dia tidak terlalu paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya pada saat ini ingin mendengar cerita langsung dari Kingxi yang pernah hidup dari zaman kuno, dan dia pernah mengalami malapetaka itu sendiri secara langsung yang membuat banyak praktisi hebat meninggal, termasuk Pak Tua Heimo si mata hitam, pemilik batu simbol pelahap sebelumnya. Mendapatkan pertanyaan dari Xiaodo, Raja Naga Kingxi terdiam sejenak dan dia pada saat ini membayangkan kengerian itu, yang pada akhirnya Raja Naga Kingxi pun tidak berani menceritakannya pada Xiaodo saat ini. Dia pun hanya menggelengkan kepala dan mengatakan, suatu hari nanti kamu akan mengetahuinya sendiri. Tapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dan sekarang bukan waktunya untuk dirimu mengetahui malapetaka yang mengerikan itu. Melihat ekspresi dari Raja Naga Kingxi, Xiaodo pun paham jika pada saat ini Kingxi ketakutan jika dirinya mengingat kejadian dari zaman kuno. Yang bahkan Xiaodo tiba-tiba juga merasa takut di dalam hatinya karena dia sangat paham bahwa Raja Naga Kingxi ini adalah orang yang berdiri di puncak dunia. Namun orang seperti itu masih ketakutan dengan bencana zaman kuno. Apalagi Xiaodo yang kekuatannya mungkin tidak lebih besar dari jari kelingking Raja Kingxi. Hal ini membuat Xiaodo kemudian berkata dalam hati, sebenarnya seberapa mengerikan bencana zaman kuno? Apakah di dunia ini benar-benar ada kekuatan luar biasa yang bahkan menghancurkan 9 dari 10 ahli terkuat di zaman kuno? Ketika Xiaodo memikirkan hal ini, tiba-tiba saja suara auman yang sangat keras pun terdengar. Xiaodo segera menoleh ke arah Lindong, yang ternyata pada saat ini tubuh dari Lindong telah terbungkus oleh cahaya hijau. Dan kemudian ada riak samar di tubuh Lindong saat ini. Sesaat kemudian mata dari Xiaodo nampak menjadi kaget. Dia melihat sesuatu yang merambat di dalam tubuh Lindong yang seolah-olah akan segera keluar. Namun sesaat kemudian sesuatu itu kembali menghilang. Raja Naga Kingxi yang paham dengan rasa kaget Xiaodo, dia pun mengatakan jika seseorang ingin menguasai teknik tubuh naga hijau surgawi, maka aura naga surgawi adalah syarat pertama yang harus dimiliki. Jika tidak, maka orang itu tidak akan pernah bisa melatih teknik naga hijau ini. Di mana pada saat ini Lindong yang ada di dalam cahaya hijau masih berjuang dengan keras untuk bisa melatih teknik tubuh naga hijau surgawi. Namun dirinya kini selalu gagal. Xiaodo yang berada di samping Raja Naga Kingxi pun berkata, harus memiliki aura naga surgawi.
Bukankah itu berarti warisan yang kau berikan pada Lindong itu tidak akan berguna? Karena yang aku tahu, aura naga surgawi adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang garis keturunan naga asli. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Raja Naga Kingxi pun tersenyum dengan kecerdasan dari Xiao Diao. Dirinya pada saat ini tidak mengatakan apapun. Namun dengan cepat, Raja Naga Kingxi melambaikan lengan bajunya dan naga hijau besar yang ada di bawah kakinya pada saat ini segera melesat ke depan. Setelah itu, berubah menjadi cahaya hijau tua yang langsung melayang di udara sambil mengeluarkan riak energi yang sangat kuat. Yang bahkan, Xiao Diao pada saat ini yang melihat hal itu pun nampak kaget dan dia berkata dalam hati, Itu adalah aura naga surgawi. Karena riak energi itu benar-benar tidak asing bagi Xiao Diao. Tidak lama kemudian, cahaya hijau tua itu melesat ke arah Lindong dan mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat cahaya hijau tua menempel di tubuh Lindong, dirinya sekarang berteriak dengan keras karena rasa sakit yang dia terima akibat cahaya hijau tua itu. Raja Naga Kingxi kemudian menatap ke arah Lindong dan berkata, aura naga surgawi adalah bagian paling dasar dari pelatihan suku naga. Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya. Namun aku sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan supaya aura naga surgawi ini bisa diterima oleh tubuh manusia. Lindong, selanjutnya apakah dirimu bisa menaklukkan aura naga surgawi ini atau tidak? Semuanya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, maka kemungkinan besar kamu juga tidak akan bisa menggunakan teknik tubuh naga hijau surgawi. Mendengar perkataan dari Raja Naga Kingxi, Xiao Diao pun hanya terdiam dan dia tidak berkomentar apapun karena Xiao Diao paham bahwa aura naga surgawi adalah semacam harta karun yang sangat langka. Jika seseorang bisa memurnikan dan kemudian menyerapnya, maka itu akan sangat memperkuat tubuh fisik pemiliknya. Dan hal itu hanya dimiliki oleh suku naga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki dan juga bisa menyerap aura naga surgawi. Karena sejatinya, tubuh manusia jauh lebih lemah daripada tubuh naga. Jika mereka memaksa untuk memurnikan aura naga surgawi kemudian menyerapnya, maka mereka harus menanggung resiko yang sangat besar. Yang salah satunya adalah tubuh mereka meledak karena tidak mampu menampung kekuatan dari aura naga surgawi. Namun pada saat ini Xiao Diao memiliki keyakinan yang besar pada Lindong bahwa bocah itu pasti akan bisa berhasil memurnikan kemudian menyerap aura naga surgawi. Karena walaupun aura naga surgawi itu mengerikan, masih tidak bisa dibandingkan dengan batu simbol pelahap yang sejatinya memiliki kekuatan melahap dunia, namun bisa dimurnikan oleh Lindong. Di dalam bungkusan cahaya hijau, Lindong pun meraung dengan sangat keras, di mana pada saat ini banyak riak energi yang liar dan keras menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, bum bum bum, suara ledakan keras pun muncul dari tangan Lindong yang pada saat ini dia ayunkan ke arah lautan. Dalam sekejap, angin yang sangat mengerikan keluar dari tangan Lindong yang langsung menghancurkan lautan petir di bawahnya. Sampai-sampai di lautan ini terlihat bekas lubang yang sangat besar dan dalam akibat tinjuan dari tangan Lindong. Setelah melepaskan energi tinju yang mengerikan itu, rasa sakit di tubuh Lindong pada saat ini perlahan memudar. Walaupun sekarang aura naga surgawi masih terus berputar di tubuh Lindong dengan sangat liar dan tanpa terkendali, namun Lindong sepertinya sudah mulai terbiasa dengannya. Sesaat kemudian, tubuh Lindong mulai terlihat ada perubahan. Di kulitnya pada saat ini mulai muncul cahaya yang membentuk sebuah sisik naga. Raja Naga Kingxi yang melihat hal ini pun tersenyum dan mengatakan, haha, Lindong sudah berhasil membentuk beberapa kulit naga hijau. Dan akhirnya, kini Lindong telah keluar dari dalam bungkusan cahaya hijau. Tubuhnya melayang di udara dengan cahaya hijau terang terpancar dari kulitnya. Sehingga pada saat ini terlihat bahwa kulit Lindong tampaknya membentuk lapisan kulit khusus yang samar-samar terlihat seperti kulit naga. Lindong pun mulai mengamati tubuhnya. Dia mengepalkan tinju dan merasakan sebuah energi menakutkan di dalam dirinya. Lindong pun sangat yakin bahwa kali ini kekuatannya telah naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tanpa sadar, Lindong pun berkata, sungguh seni bela diri yang sangat kuat. Di dalam hati, Lindong pun mengatakan, tubuh naga hijau surgawi. Teknik ini mirip dengan transformasi kera iblis yang aku latih di masa lalu. Namun perbedaan kekuatannya sangatlah terasa, jauh seperti langit dan bumi. Menurut info yang aku tahu,
Jika seseorang mampu menguasai teknik tubuh naga hijau surgawi ini, maka kekuatannya akan setara dengan suku naga. Bahkan semua orang di dunia tahu jika suku naga adalah salah satu spesies terkuat di dunia binatang iblis. Dengan membiarkan manusia mencapai tahap yang menakutkan ini, maka seni bela diri seperti ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Saat ini Lindong baru mendapatkan informasi kasar tentang teknik tubuh naga hijau surgawi. Namun di sisi lain, dirinya merasakan bahwa kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari masa lalu. Dan lapisan sisik naga di kulitnya bisa dirasakan oleh Lindong bahwa kekuatan pertahanan dari sisik ini lebih kuat dari tubuh emas nirwana. Melihat Lindong telah berhasil menguasai teknik tubuh naga hijau surgawi, kini Kingxi merasa bangga dan dia tertawa lalu mengatakan, "Haha, tidak kusangka bahwa kau bisa berlatih dan membentuk kulit naga hijau dalam waktu yang sangat singkat. Bakat latihanmu benar-benar bagus." Mendengar sanjungan itu, Lindong pun tersenyum dan dia menangkupkan tangan kemudian berkata, "Terima kasih banyak tetua atas bimbingannya." Karena bagi Lindong, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan hadiah terbaik atas kemurahan hati dari Raja Naga Kingxi. Tidak lama kemudian Raja Naga Kingxi pun melambaikan tangan pada Lindong kemudian mengatakan, "Karena kau sudah melihat bayanganku yang tersisa ini, maka dirimu secara tidak langsung sudah berada di posisi yang sama denganku. Pada akhirnya, kamu menjadi orang pilihan sekaligus menjadi ahli tambahan untuk dunia ini." Lindong pun hanya tersenyum pada Raja Naga Kingxi, karena pada saat ini dia sebenarnya tidak paham dengan makna ucapan dari sang Raja Naga. Melihat Lindong sepertinya bingung dengan kata-katanya, Raja Naga Kingxi pun berkata, "Lindong, di masa depan nanti kau akan paham dengan apa yang aku katakan hari ini. Selain itu, kamu adalah pemilik batu simbol yang melahap. Dan di masa depan, kamu juga tidak akan bisa terus-terusan menyembunyikan batu itu. Baiklah, karena aku sudah memberimu warisan, maka tugas dari bayanganku di tempat ini sudah selesai. Sudah waktunya aku menghilang dari dunia." Setelah menyelesaikan ucapannya itu, tubuh dari Raja Naga Kingxi pun berubah menjadi agak kabur. Sebelum dirinya benar-benar menghilang, Raja Naga pun berkata, "Setelah aku menghilang dari tempat ini, maka lautan petir juga akan menghilang. Dan sungai pil yang aku tinggalkan di aula naga hijau ini, anggap saja itu adalah hadiah terakhir yang kuberikan padamu." Setelah mengatakan hal itu, Raja Naga benar-benar lenyap. Namun suaranya masih bergema di tempat ini. "Lindong, di masa depan nanti kita akan bertemu lagi. Aku harap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertemu. Jika tidak, maka aku akan mengambil kembali warisanku. Karena diriku tidak rela warisanku itu dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja." Hahaha. Dan kini sepenuhnya Raja Naga Kingxi menghilang dan suaranya pun juga tidak muncul kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di masa depan Lindong akan benar-benar bertemu kembali dengan Raja Naga Kingxi dan memahami semua perkataan dari sang raja yang pada saat ini menjadi misteri bagi Lindong dan Xiao Diao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.